Assalamualaikum teman-teman. Aku tuh kalau opening bingung mau salam apa. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Jadi hari ini aku mau sedikit cerita. Tapi ceritanya masih seputar pekerjaan ya, lowongan kerja. Jadi seperti yang kalian tahu, di umurku yang segini aku tuh masih nyari lowongan pekerjaan untuk diriku sendiri dan untuk di-share ke teman-teman semua. Seperti yang kalian tahu ya pastinya. Setiap hari aku berbagi informasi lowongan kerja di semua video-video aku. Jadi ceritanya, akhirnya setelah ratusan apply lamaran ke perusahaan-perusahaan, kemarin aku dapat notif dari salah satu aplikasi pencari kerja yang menyatakan bahwa aku lolos seleksi untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview datang langsung ke perusahaan. Berbunga-bunga dong pastinya. Ntar dulu, belum selesai aku ceritanya. Ya ampun, aku sedih banget sih. Sebenarnya bukan gak lulus ya, bukan gak lulus. Aku sebenarnya rada-rada bingung juga sih mau nyeritain awalnya gimana. Karena gini, di awal kan aku sempet bilang sama kalian ya untuk skip aja job deskripsi. Karena kalau kita baca job deskripsi itu kayak horor banget gitu. Harus banget bisa komputer lah, harus banget bisa aplikasi ini itu, mengendalikan air, api, dan lain sebagainya. Udah kayak avatar, semuanya harus bisa. Itu kan serem ya, padahal kita yakin kita sesuai dengan kualifikasi yang diminta gitu. Jadi aku menyarankan untuk skip job deskripsi, nggak usah dibaca daripada kalian stres. Ternyata guys, aku salah. Please banget jangan di skip job deskripsi. Kenapa? Karena gini, jadi di aplikasi pencari kerja itu aku melamar pekerjaan yang posisinya itu sebagai eksekutif asisten. Oke kan? Kalian tahu ya secara garis besar eksekutif asisten itu kerjanya seperti apa gitu, walaupun tanpa membaca job deskripsi. Seperti biasa kan aku nggak pernah lihat job deskripsi kan, jadi ya udah aku skip aja. Tiba-tiba perusahaan ini manggil dong untuk ke tahap interview. Hati berbunga-bunga. Jadi aku bilang sama husband, aku dapat panggilan nih dari PT ABC gitulah ya. Maaf, nama perusahaan aku samarkan ya. Bukannya gimana-gimana, ini perusahaan bener kok, perusahaan bener, nggak ada masalah dengan perusahaannya. Memang akunya aja yang salah. Akunya yang salah di sini. Jadi aku disclaimer dulu, di sini aku yang salah karena tidak baca job deskripsi yang ternyata tidak sesuai dengan skill dan kualifikasi yang aku punya. Itu masalahnya di situ. Nah, setelah itu dia kan nanya konfirmasi kehadiran. Maaf ya, aku sambil minum. Konfirmasi kehadiran. Ya aku konfirmasi dong bahwa aku mau datang gitu kan untuk interview besok hari. Nah kemudian udah terlanjur kan, di aplikasi pencari kerjanya itu juga harus diklik konfirmasi kedatangan, kehadiran untuk interview. Jadi udah aku klik dan itu nggak bisa dirubah. Jadi aku sudah menyatakan bahwa aku sanggup hadir untuk interview besok gitu kan. Tiba-tiba suami pulang nih, ngajak ngobrol, gimana panggilan kerjanya? Iya buat besok. Emang apa posisinya? Posisinya eksekutif asisten gitu kan. Udah lihat job deskripsinya, kata husband gitu nih. Terus aku bilang, ya belum sih, tapi kan kita tahu lah eksekutif asisten itu seperti apa secara garis besar. Aku bilang gitu sama beliau. Terus kata beliau, ya zaman sekarang sih nggak gitu ya, itu bisa jadi melebar kemana-mana pekerjaannya, nggak secara garis besar dan nggak secara umum. Mendingan kamu cek dulu apa pekerjaan yang pastinya, kata husbandku nih. Terus ya tapi aku udah cek websitenya kok dan itu perusahaan bagus, aku bilang gitu dong. Oke, tapi karena penasaran jadi aku cek dong di aplikasi pencari kerja job deskripsi yang mereka minta. Setelah aku cek guys, ternyata kerjaan aku nantinya adalah mencari nasabah yang mau
mengajukan kartu kredit. Iya, jadi aku kerjanya jadi sales kartu kredit. Ini demi Allah ya, aku bukannya menyepelekan atau underestimate sama pekerjaan sales, enggak sama sekali. Enggak ada jeleknya. Jadi sales itu malah bagus loh. Kalau kalian punya skill jadi sales, itu kalian bisa kaya. Karena apa? Selain kalian dapat gaji pokok, kalian juga pasti dapat komisi penjualan. Iya nggak sih? Nah kalau kalian jago jualan, kan komisinya gede tuh, bisa kaya loh dari situ. Cuman yang jadi masalah adalah aku ini nggak bisa jualan produk perbankan, harus nawarin kartu kredit ke orang-orang. Aku nggak punya skill seperti itu, jadi aku udah bingung sendiri kan. Aduh gimana ini caranya buat cancel, buat apa sih, meng-cancel panggilan ini gitu. Sedangkan aku udah terlanjur konfirmasi kalau aku bisa hadir gitu. Jadi aku bingung aja gitu. Kenapa di situ ditulisnya posisi yang dibutuhkan adalah executive assistant, yang pada akhirnya kamu cuma disuruh jualin produk perbankan. Kan itu jauh banget gitu loh sama job posisi yang diminta gitu. Jadi aku ya udah putus asa aja gitu, karena aku memang nggak jago jualan. Jadi ya udah aku berniat mengundurkan diri dari tes selanjutnya, yaitu interview gitu. Karena ya bukan skill aku dan bukan apa ya, aku nggak punya skill di situ, nol besar kalau disuruh ngejualin produk perbankan. Jadi ya udah terpaksa aku nggak hadir. Tapi seperti yang aku pernah bilang sebelumnya, kalau kayak gini kejadiannya, usahakan untuk kalian mengabari orang HRD tersebut yang udah ngasih kita kesempatan untuk dipanggil gitu loh, untuk interview. Jadi aku kirim pesan WhatsApp ke beliau bahwa aku meng-cancel panggilan kerja yang diminta karena sesuatu hal gitulah. Nah, untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama dengan aku, terus bingung nih mau ngasih tahu ke HRD-nya bahwa kita nggak jadi datang, itu ada etikanya ya. Artinya kalian jangan asal, maaf Bu, saya tidak jadi hadir atau gimana, nggak kayak gitu kalimatnya ya. Aku bikinin contoh kalimat yang bisa kalian gunakan kalau kalian mau meng-cancel suatu panggilan interview ke perusahaan. Seumpamanya kalian ada yang kejadiannya kayak aku gitu, tiba-tiba begitu dibaca, oh nggak sesuai nih dengan kualifikasi, tapi udah terlanjur konfirmasi kehadiran, jadi kalian pengen cancel. Jangan kalian nggak datang aja gitu tapi nggak ngabarin, jangan kayak gitu ya. Takutnya kan HRD-nya nungguin gitu loh. Namanya dia udah manggil orang kerja, tiba-tiba nggak datang gitu. Takutnya kan dia nggak manggil kandidat yang lain karena merasa kamu udah konfirmasi untuk hadir. Jangan begitu ya, itu sama sekali nggak bagus. Profesional aja gitu, cuman dengan kalimat yang baik dan benar. Dan aku kasih contoh, kalian bisa buka blog aku di www.mamacica.xyz. Di situ ada contoh cara konfirmasi membatalkan kehadiran interview. Ya udah segitu aja cerita aku hari ini. Maaf agak kepanjangan, semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Buat aku juga yang ternyata yang namanya mencari pekerjaan itu tetap harus baca job deskripsi, jangan di skip. Oke, wassalamualaikum, bye. Aku tetap akan ngasih informasi lowongan kerja hari ini, ditunggu ya.